Kembali lagi dengan saya di channel Desi Rian. Jangan lupa ya like and subscribe. Yang udah like and subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum like and subscribe, yuk secepatnya buka aplikasi YouTube kamu, lalu cari channel Desi Rian dan like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kumaha lur, damang. Kali ini aku ingin bercerita pada kalian tentang yaitu pengalaman suka duka aku pertama kali menjadi TKW, terus aku pergi ke Saudi, terus pertama kali aku naik pesawat gitu ya. Rasanya gimana sih, dagdikdugder gitu ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama aku Desi Rian. Nama asli Desi Indrayani. Rian itu anak aku ya. Umur aku 28 tahun. Aku sekarang kerja di Taiwan. Tapi sebelum aku kerja ke Taiwan, aku sempat kerja di Arab Saudi, yaitu selama 5 tahun 4 bulan. Nah, waktu itu aku baru pertama kali cerai sama suami. Jadi aku bingung. Aku kan punya anak ya, butuh susu, butuh beli untuk Promina. Jadi akhirnya aku mutusin untuk pergi kerja ke luar negeri. Nah, tadinya sih aku mau pergi ke Singapura ya, tapi kata sponsor bilang, katanya Des, kamu katanya habis dioperasi katanya gitu. Terus kamu juga umurnya masih kecil. Waktu itu tuh umur aku 19 tahun ya, waktu pas mau pergi ke Arab Saudi. Nah, terus katanya prosesnya itu lama, katanya butuh 3 bulan, 4 bulan, katanya apalagi kamu punya anak kecil katanya. Akhirnya aku nanya ke sponsor aku, terus aku harus sekarang jadinya itu pergi kemana? Terus kata sponsor aku, katanya kamu perginya ke Saudi aja, katanya prosesnya cepet katanya gitu. Nah, akhirnya ya udahlah kayak. Terus aku kan pergi medikal ya, dan alhamdulillah fit. Waktu itu juga mama aku juga sempat ngelarang ya, karena dia kan lebih tahu ya, dia kan ex Saudi ya, udah ex 3 kali, jadi dia tahu kerjaan di Arab Saudi itu kayak gimana sih gitu, beratnya kayak apa gitu, suka dukanya dia udah ngalamin sendiri. Jadi apalagi aku tuh dioperasi, jadi dia tuh takut kalau terjadi sesuatu sama aku karena kerjaan di sana tuh berat. Tapi aku maksa sama kedua orang tua aku, akhirnya aku pergi ke sana. Nah, pertama pergi itu ternyata transit 3 kali guys. Pertama itu ke Batam, terus ke Singapura, lalu ke Mumbai, lalu ke Dammam. Akhirnya nyampe di situ tuh. Nah, pas ke Batam itu naik pesawat kan. Nah, namanya orang juga baru naik pesawat, akhirnya dagdikdugder gimana sih. Aku sambil mengucap gitu dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu ya. Ya Allah, kata gitu. Pas naik pesawatnya itu hati aku kayak mau anjlok gitu ke bawah gitu. Aduh ya Allah gitu ya. Terus transitnya ke Batam ya. Terus aku sampai bingung, sampai bertanya-tanya di dalam hati, aku mau ke Saudi kok aku dibawanya ke Batam gitu. Nah, habis nyampe dari Batam itu terus ada orang cowok 2 terus bawa kita semua ya, karena kebetulan waktu itu tuh ada 30 orang tapi dibagi kelompok gitu, satu kelompok itu 10 orang. Nah, dibawa ke mobil, habis dibawa ke mobil lalu dibawa untuk kita naik kapal laut. Nah, dari Batam itu kita naik kapal laut ke Singapura gitu. Akhirnya aku kan tadinya mau ke Singapura, terus aku nggak jadi gitu ke Singapurnya, tapi aku lihat gitu Singapura tuh kayak apa gitu, walaupun hanya sekilas mata aja. Singapura itu bagus ya. Terus ada pas mau nyampe Singapurnya itu ya deket pantainya gitu, ada bule, terus ada kayak kereta gantung gitu. Nah, di situ tuh udah nyampe, kata ada cowok satu katanya, TKW Saudi, TKW Saudi. Akhirnya kita pada ngumpul ya di situ. Nah, terus kita keluar dinaikin mobil lagi ke bandara Singapura. Nah, di bandara Singapura itu ada satu cewek
Akhirnya di situ kita dikasih makan ya, ada nasi, ada roti, terus ada mie gelas ya, mie gelasnya kecil banget gitu ya. Terus akhirnya karena aku kenyang gitu ya, habis makan nasi, habis makan roti gitu, akhirnya mie gelasnya ya aku pikir buat nanti aja lah kalau aku suatu saat di perjalanan masih lapar gitu ya. Akhirnya nggak aku makan, aku taruh tas. Nah udah gitu kita pergi ke Mumbai. Nah pas nyampe di Mumbai itu kurang lebih jam 10 malam gitu ya. Nah akhirnya anak-anak pada ngumpul gitu di situ, terus pada tidur. Nah ada satu ruang itu untuk orang tidur gitu ya, ada kayak apa ya, kayak tempat tidurnya gitu, tapi ternyata udah penuh, udah ratusan orang bahkan ribuan. Akhirnya kita itu maksanya untuk di luar aja tidurnya di bangku-bangku kecil gitu ya sampai lucu. Terus ada yang apa itu, pahanya temen dijadiin bantal lah, terus pantatnya temen dijadiin bantal lah, pokoknya gitulah. Terus sampai jam apa ya, sampai jam berapa itu, kalau nggak salah sampai jam 11 siang ada yang manggil kita. Nah terus akhirnya kita ngikutin gitu ya, ngikutin dibawa ke sebuah restoran gitu ya, restoran kecil. Nah dalam hati aku ya alhamdulillah gitu ya, aku lagi lapar dibawa ke restoran, akhirnya makan juga. Tapi guys, ternyata pas masuk duduk ya, dikasih makanannya, aku kira tuh nasi enak gitu ya, bisa kenyang ke dalam perut. Ternyata itu hanya 2 perkedel gitu ya, 2 perkedel kecil sama satu itu telur dadar guys. Bayangin, kata aku oh my god, kata begitu. Aku kira itu nasi gitu ya, bisa kenyang dalam perut. Nah akhirnya kan aku makan itu 2 perkedel sama telur dadar. Nah yang lainnya juga masih pada lapar, termasuk aku juga. Nah kebetulan aku ingat pas di Singapura itu kan mie gelasnya kan aku nggak aku makan gitu ya. Nah akhirnya aku manggil pegawai restorannya ya gitu ya, pelayannya. Nah nungguin dia apa ya, melihat aku gitu, lalu aku lambain gini-gini, terus dia akhirnya ngerti gitu ya, ngerti kalau aku tuh manggil dia. Nah akhirnya misalkan ini mie gelas gitu ya, akhirnya aku santrongin gitu ya ke dia. Aku kan nggak bisa bahasa Inggris, tapi seingat aku itu air itu water, terus hot panas itu hot. Akhirnya aku bilang water hot gitu ya. Akhirnya dia bengong aja, kataku water hot, terus dianya bengong aja ya pelayannya. Nah aku tanya ke temen, apa sih guys, air panas apa sih gitu ya, kamu bilang aja waiter udah. Tapi dia nggak ngerti kata gitu. Akhirnya aku bilang waiter hot, kata dia waiter hot. Akhirnya lama-kelamaan dia ngerti ya, hanya ngerti. Terus mie gelasnya dia ambil, terus akhirnya dikasihin ke aku. Terus aku bilang thank you, kata gitu. Nah udah gitu kita pergi ke Dammam. Nah nyampe di Dammam, aku kira kan udah tuh nyampe ya, aku kira wah bentar lagi aku nyampe ke majikan aku gitu ya. Nah ternyata belum. Terus kita dibawa ke salah satu ruangan. Di sana ada banyak banget, ada juga TKW Indonesia lah, terus TKW dari Filipina lah, TKW dari Sri Lanka lah. Nah akhirnya di situ tuh nginep satu malam gitu ya, kita nginep 1 malam di situ. Ada yang es juga, kebetulan dia habis cuti, terus dijemputnya sama majikan, dia bawa rambutan, bawa buah mangga. Akhirnya kita juga ditawarin makan bareng gitu ya. Nah udah gitu ada itu pegawainya ya, pegawai satu itu gemuk banget, orangnya nyebelin banget guys. Orangnya suka nyuruh lah, suka disuruh mijit lah, suka disuruh bersih-bersih satu kamarnya dia lah. Nah pagi itu ganti petugasnya. Nah petugasnya itu untungnya yang pagi itu ya baik orangnya, bawa sarapan buat kita itu asir atau jus ya, jus yang itu loh yang kardusan gitu kecil sama roti. Nah terus
akhirnya dia bilang hai katanya, gimana kabarnya katanya, gimana katanya gitu, apa kabar katanya gitu, selamat pagi gitu sih kalau misalkan bahasa Indonesianya ya. Nah terus kan untuk kita ngambil sarapan itu kita dipanggil satu-satu. Nah akhirnya dia nanya katanya, petugas yang semalam baik apa enggak gitu kan, kitanya pada bilang enggak gitunya. Nah terus pas aku dipanggil, aku ditanya sama dia pakai bahasa Arab. Nah aku nggak ngerti, tapi yang di belakang aku itu dia ngerti gitu bahasa Arab gitu ya, kebetulan banget. Nah si petugas itu bilang, kenapa katanya yang semalam nggak baik, terus apa katanya, terus kan yang belakangnya ngasih tahu aku gitu. Nah terus kataku, ini kataku disuruh mijit kayak gitu. Iya tak, iya kayak gitu. Terus dia bilang lagi, nanya lagi katanya kalau aku gimana, terus aku kan nggak ngerti, yang di belakang ngomong lagi ke aku katanya gitu, oh kataku. Terus aku bilang you good kayak gitu, you good gitu. Terus petugasnya bilang katanya, masa sih katanya, sambil senyum-senyum gitu. Nah akhirnya kita tuh nginep di situ 1 malam dan kita dijemput lagi guys. Nah ternyata dijemput lagi itu dianterinya ke penampungan Dangan. Kita nginep di situ 1 malam juga. Nah pas kita datang dikasih makronia ya, makronianya itu makronia makbus gitu ya, warnanya kuning gitu. Namanya juga aku pertama kali nyobain masakan Saudi ya, rasanya kayak gimana gitu, kayak nggak enak gitu. Nah paginya itu dikasih full ya, lumayan sih enak gitu rasanya gitu ya. Nah terus dijemput oleh 1 orang, terus di mobil beli makanan gitu ya, dibeli asir lah sama ya minuman sama makanan ringan gitu ya, sama snack gitu. Nah nyampe lah ke kantornya. Nah di kantornya kita nunggu paling sekitar 5 jam di situ kita diarahin, kita kalau gajian itu harus diambil setiap bulan gitu. Terus dikasih buku kayak buku bahasa gitu ya, terus dikasih nomor HP kantor gitu ya, nomor teleponnya, kalau kita ada masalah kita bisa ngadu ke dia gitu. Nah terus kita juga di situ dikasih makan nasi biryani. Nah yang bikin aku herannya ya guys, kan makan di Saudi itu pak supra ya, sarap plastik itu. Nah nasi biryaninya ditumpahin ke supra dan enggak dikasih nampan gitu, piring atau apa. Terus kataku, kok kayak gitu? Iya kata temen aku, emang orang Saudi kayak gini. Oh iya kataku gitu, kayak gimana gitu ya, perasaan beda banget kayak orang Indo gitu. Terus aku makan, rasanya mantep banget guys. Nah terus aku dijemput sama majikan aku. Nah majikan aku itu punya pembantu orang Indo juga. Nah di sana ditanyain nama aku siapa gitu, kamu punya anak apa enggak, terus umur kamu berapa gitu. Nah akhirnya aku ternyata nggak kerja di situ. Aku kira kan gantiin Teh Yeti ya, namanya Teh Yeti pembantu itu. Nah ternyata aku enggak gantiin Teh Yeti, ternyata aku kerjanya di ibunya majikan Teh Yeti. Nah akhirnya aku dijemput sama ibunya, dapet 3 hari atau berapa ya pokoknya kalau kurang lebih 3 harian gitu ya. Nah aku kan belum datang bulan ya, akhirnya aku mau minta pembalut ke si nenek ya. Aku kan manggilnya Hajiah bukan nenek ya. Nah kalau sama kakek aku panggilnya Haji, jadi Haji sama Hajiah. Nah aku pengen minta pembalut gitu sama Hajiah, tapi aku nggak bisa ngomongnya guys. Nah terus aku inget pas aku transit di Mumbai itu, aku nanya, teh kalau datang bulan itu namanya apa sih, kata si tetenya, itu loh katanya daura katanya. Oh gitu. Nah aku lupa nanya lagi pembalutnya apa gitu, jadi aku kan nggak tahu. Akhirnya itu aku kan bilang ya, Hajiah aku anak di daura gitu, aku lagi datang bulan. Nah aku minta pembalut, aku kan nggak ngerti gitu ya bahasanya apa. Akhirnya aku
gini-giniin aja gitu, cuma nibas-nibasin daster aku gitu biar dia ngerti gitu ya. Nah akhirnya kan dia ngerti, kata dia oke, katanya bentar ya, katanya aku ngomong sama Marium itu kan mantunya dia yang kebetulan tinggal di atas gitu ya, di rumah atas. Nah akhirnya Marium turun terus ngasih aku pembalut guys. Itulah ceritanya. Nah kalau untuk yang lainnya sih kayak sendok lah, aku itu udah belajar sama mamah aku ya, jadi aku tulisin mah sendok itu apa, malega, terus kayak apa itu kulkas, talajah kayak gitu ya, terus kayak buah-buahan gitu, apel, tefah gitu ya. Pokoknya kalau soal itu aku udah belajar. Terus aku juga udah agak lupa ya guys bahasa Arab karena aku sudah 3 tahun nggak kerja di sana. Itulah pengalaman aku guys waktu pertama kali jadi TKW Saudi. Nah terus kebetulan si Hajiah itu, si nenek ya, itu kan lupa naruh dompetnya itu ya, naruh dompetnya di mana gitu. Nah kata dia, inti sufi buk ana ya, kan artinya kamu lihat dompet aku enggak gitu ya, inti sufi buk ana. Nah setahu aku itu kan book itu dalam bahasa Inggris kan buku ya. Nah akhirnya aku ngangguk aywa kayak gitu. Terus kata dia mana gitu. Akhirnya aku ambil lah di sana, kata aku di kamar. Terus kata dia tolong dong ambilin ya. Akhirnya aku ngambilnya buku ini gitu. Terus kata si Hajiah bukan, katanya bukan itu. Terus kataku ini buk katanya bukan katanya. Terus kata Hajiah pulus katanya gitu, uang katanya, tempat uang maksud dia gitu ya kali ya, tempat uang gitu. Jadi dia pulus katanya uang ya gitu, buk ana gitu. Nah akhirnya ternyata dompetnya itu ada di dalam tasnya dia guys, di dalam tasnya dia, karena ada banyak buku-buku lah, terus ada banyak apa itu jadwal itu apa, jadwal dia ke rumah sakit itu apa namanya, formulir untuk dia pergi ke rumah sakit. Terus ada kertas-kertas kecil untuk ngambil apa, nomor telepon, terus kertas-kertas dia untuk ngambil obat. Jadi mungkin keselip gitu ya di dalam tasnya. Nah dompetnya ada di situ. Itulah guys pengalaman aku. Tapi buat kalian yang belum bisa bahasa nggak usah khawatir, karena kita itu belajar di sana, kita juga bukan dibelajari tentang bahasa aja, tapi masak juga di sana guys. Jadi nggak usah perlu khawatir, karena semuanya itu butuh proses, butuh ya adaptasi gitu ya. Lambat laun nanti juga kita akan terbiasa sendiri, lambat laun kita juga akan bisa gitu bahasa, nggak perlu takut, nggak perlu gimana, nggak perlu banyak pikiran. Nanti juga kita di sana karena sering berbicara sama majikan, sering ngobrol sama anak kecil, sering ngobrol sama anak-anaknya majikan, nanti juga kita lambat laun kita juga ngerti. Nanti juga dari dia ngomong inilah ngomong itu kita ngerti, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Dengan begitu kalian akan bisa. Jadi nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak oh aku nggak bisa bahasa, nanti di sana gimana ya. Yang penting itu kerjaan kalian bagus aja, bersih, itu majikan udah seneng banget. Oke guys, cukup sekian dari aku karena jam istirahat aku udah habis, jadi aku bentar lagi harus kerja lagi ya guys. Sampai ketemu nanti di vlog aku selanjutnya. Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat, dan untuk kalian para TKW cayo semangat, jangan pantang menyerah. Bagi kalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terus kalian pulang membawa hasil. Semoga kalian semua sukses deh.